Ya, insya Allah di Man 1 Metro memiliki 40 ekskul. Sebentar Bapak, 40 ekskul? 40 ekskul. 40 ekskul, Masya Allah. Banyak sekali ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah robotik kita ini sudah sampai menembus ke internasional. Kita sudah di Selangor, Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun bersama saya Mela Basyar dalam Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Haji Sarjono, SPD MPD. Beliau Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah hadir bersama kami untuk menjadi narasumber podcast Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi. Siap. Bapak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Pak Kamat, silahkan untuk memperkenalkan diri Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama lengkapnya ya Haji Sarjono SPD MPD, Kepala Man 1 Metro sejak Agustus 2021 hingga sekarang. Tempat tinggal saya rumah di Pringsewu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini tadi dihubungi oleh Bu Alifah untuk ketemu dengan Bu Mela untuk podcast Ngopi hari ini. Baik Bapak. Bapak, kita langsung saja ya Pak ya. Ya. Terkait dengan program unggulan di Man 1 Metro, apa saja Pak? Bisa Bapak jelaskan secara rinci dan gamblang? Tentu saja Man 1 Metro ini ada kan sekolah madrasah yang menjadi rujukan, madrasah yang dinilai bagus dan berprestasi Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Mela. Saya sudah 2 tahun 2 bulan di Man 1 Metro dan sudah merintis ya untuk beberapa ekskul. Ya, insya Allah di Man 1 Metro memiliki 40 ekskul, namun di sini ada beberapa yang diunggulkan. Sebentar Bapak, 40 ekskul? 40 ekskul. 40 ekskul, Masya Allah. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, memang itu luar biasa banyaknya. Makanya memang kemarin Man 1 Metro itu melaksanakan 5 hari kerja di kelas dan 1 hari kerjanya itu untuk ekskul di lapangan. Nah, tapi karena kemarin ada edaran khusus untuk harus kembali ke 6 hari kerja, maka sekarang saya lagi mempersiapkan mensiasati bagaimana agar ekskul itu tetap bisa berjalan. Iya. Dari 40 ekskul itu ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 yang diunggulkan. Yang pertama robotik. Alhamdulillah robotik kita ini sudah sampai menembus ke internasional. Kemarin pada tanggal 1 sampai dengan 4 November kemarin, alhamdulillah kita sudah di Selangor, Kuala Lumpur. Alhamdulillah kita pulang bisa mendapatkan medali perak. Perak Bapak? Juara 2 internasional. Iya. Yang diikuti oleh kurang lebih sekitar 20 negara. 20 negara? 20 negara. Sangat membanggakan ya Pak ya? Alhamdulillah. Itu tim atau perorangan Pak? Perorangan dan ada tim. Ada tim? Yang dapat ini perorangan ya. Kita mengirimkan berapa tim, berapa perorangan? Ada 2 tim, 1 perorangan. Untuk mempersiapkan bisa menjadi juara di internasional itu seperti apa Pak persiapannya, dan ekskul itu seperti apa, bisa digambarkan? Ya, sedikit saya ceritakan. Untuk robotik ini memang ini sangat rumit dan langka untuk di kalangan Madrasah Aliyah Negeri seprovinsi Lampung. Kayaknya baru Man 1 Metro yang memang bisa mencapai nasional dan internasional. Iya. Ini kita punya tim dan punya pelatih khusus. Memang juga mereka juga sebelumnya adalah alumni dari Man 1 Metro. Nah, sekarang kita ambil untuk melatih dan mempersiapkan, dan kita juga punya ruangan khusus untuk robotik, dan khususnya untuk ekstrakurikuler robotik ini memang kita prioritaskan karena robotik ini dari mulai perangkatnya sudah mahal. Iya. Kemudian berangkatnya sudah mahal, semuanya serba mahal. Jadi memang robotik ini kita prioritaskan karena ini menjadi ikon unggulan
yang memang dimasukkan untuk program unggulan Kanwil Provinsi Lampung. Maka kita genjot terus agar kita bisa tembus. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin ke nasional tembus. Kemudian ini tahun 2003 ini nasional sudah tembus, internasional juga alhamdulillah tembus. Itu yang untuk robotik. Itu siswa-siswinya itu sendiri bagaimana Pak? Mereka ada bimbingan khusus dari misalnya dari kampus yang memang seperti teknokrat ya kita sebutkan yang memang robotik ya, menguasai itu dan berprestasi dengan itu, atau memang alumni itu sendiri yang diberdayakan? Ya, alhamdulillah untuk sementara kita kan belum kerjasama dengan teknokrat. Teknokrat waktu itu sudah pernah menawarkan untuk kerjasama. Karena alumni kita memang juga menguasai itu, dia bilang, udah Pak, saya kalau masalah seperti itu saya sanggup. Jadi alumni itu kita rekrut, diberdayakan, dan alhamdulillah untuk saat ini eksis terus itu robotiknya. Itu untuk perlombaan itu sendiri, anak-anak dibiayai dari MAN? Jadi untuk robotik ini karena biayanya agak besar, maka kita sharing lah, kita berbagi dengan wali ya, dengan wali. Kalau seandainya kita ini mungkin 70%, nanti pihak orang tua mungkin yang 30%. Karena kalau dari sekolah semua itu bisa. Memang harus support system ya, untuk bisa maju ya Pak ya. Karena luar biasa itu. Iya. Sampai ke luar negeri ya Pak ya? Di samping robotik apa lagi Pak yang menjadi unggulan? Yang menjadi unggulan pramuka. Pramuka itu alhamdulillah. Pramuka ya? Ya, pramuka dari 2001, 2002, 2003 ini kita memang memboyong Piala Bergilir Gubernur untuk di Provinsi Lampung. Jadi alhamdulillah, bahkan kita kemarin di Raimuna pun kita mewakili Lampung untuk di tingkat nasional. Kita juga mewakili Lampung untuk tingkat nasional? Nasional kalau luar biasa pramuka, ya Pak ya? Alhamdulillah. Pramuka ini sangat semangat, dan itu juga sangat luar biasa juga biayanya itu. Biayanya juga? Iya, karena pramuka itu kan nggak pernah perorangan kan. Iya. Pramuka bergu ya Pak ya. Mahal itu biayanya. Siswa-siswi sendiri untuk di pramuka itu banyak Pak yang ekskul, memilih ekskul itu? Alhamdulillah sangat digemari, karena memang itu pramuka itu pertama memang digemari, kedua memang kita banyak sekali alumni kita memang yang kita berdayakan untuk menjadi guru di situ. Jadi alumni lagi ya Pak ya? Alumni. Luar biasa alumni MAN 1 Metro. Bahkan di setiap perguruan tinggi kayak di UNILA maupun di UIN itu banyak alumni MAN 1 Metro yang pramukanya menonjol gitu mereka. Sehingga alhamdulillah pramuka di MAN 1 Metro belum pindah itu, piala masih di ruangan saya tuh, Piala Bergilir. Masya Allah ya Pak ya, membanggakan sekali prestasi anak-anak ya Pak ya. Nah, apalagi Pak yang menjadi ada idolanya gitu loh? Paskibra. Paskibra ini anak-anak itu kadang-kadang latihannya luar biasa, jadi mereka tuh sangat semangat, dan alhamdulillah kita sudah menembus kemarin di provinsi dan hampir ke nasional, cuman karena kita tergantung dari pihak provinsi kan, sehingga kita terganjalnya hanya sampai di provinsi. Tapi luar biasa untuk di kabupaten kota atau di metro sendiri, kita Paskibra sangat luar biasa, dan kita sudah banyak sekali bibit-bibitnya. Pak, bagaimana Pak untuk mengasah atau membimbing siswa-siswi hingga bisa seperti siswa-siswi MAN 1 Metro yang sangat berprestasi, atau memang mendukung Pak untuk kota metro yang dapat julukan kota pendidikan? Ya, kota metro memang dapat julukan kota pendidikan, dan MAN 1 Metro untuk saat ini memang menjadi idola ya. Sehingga banyak sekali dari luar kota, baik itu dari kota metro sendiri maupun banyak juga yang dari penjuru Lampung, bahkan kita juga ada yang dari luar Lampung, ada yang dari Jawa, dari Jawa ada, dari Banten ada yang sekolah ke kita. Kemudian ada juga yang dari Sumatera Selatan, Bengkulu ada juga yang sekolah kita. Karena kita memiliki boarding school ya. Ada boarding school Pak? School. Jadi mereka itu bersekolah sambil belajar dan menerapkan keinginan-keinginan mereka untuk lebih maju. Kemudian untuk bagaimana mereka itu bisa berprestasi, memang pertama kita saring dulu di bakat minat. Dari bakat minat itu memang dari mulai PPDB sudah kita saring, anak-anak mereka sudah punya sertifikat juara apa. Jadi ada jalur prestasi juga, ada jalur prestasi kita. Kemudian setelah sana nanti kita akan
Setelah masuk kita nanti akan comot lagi, kita himpun lagi, dan kita tawarkan untuk ekskul-ekskul yang ada di kota metro itu. Oh, iya. Gitu Baik, kira-kira. Bapak. Ya. Untuk selain program unggulan yang ini tadi ya Pak ya, Iya. ekskul, untuk prestasi baik akademik maupun non akademik apa saja Pak yang telah diraih oleh MAN 1 Metro? Ya kalau tadi baru kita bicara masalah ekskul ya. Kalau Iya. ekskul kita ada 40, kita kurang lebih memang ada sekitar 10 ekskul ya yang sudah bisa nembus ke provinsi dan nasional. Yang lain mungkin kayak seperti PMR dan lain-lain kita belum sampai menembus karena kurang begitu ada kegiatan yang di luar. Iya. Prestasi-prestasi lain mungkin kalau dari siswa ada juga nanti, karena siswa kita ini kan ada juga di Tafis ya. Di Tafis bahkan kemarin kita itu siswa kita kan sempat juara 3 nasional yang tahun 2022 ya di Sulawesi kalau tidak salah. Nah kalau hari ini baru pulang tadi juga mewakili Lampung untuk tingkat nasional MTQ-nya di Jambi. Di Jambi. Oh Tapi ya. yang di Jambi ini dengar kabarnya belum dapat lagi ya. Iya. Sudah pernah dapat juara 3 nasional si Ilai. Ini belum katanya belum. Tetap semangat ya Pak Semangat ya. aja. Tetap semangat. Selain itu tadi Pak yang kita ingin tahu untuk prestasi akademik. Akademik ya. Iya, akademik. Oh ya akademik. Untuk akademik kalau di OSN kita sudah sempat nembus nasional ya. Nasional. Untuk bidang studi matematik, biologi, kimia itu ya. Iya. Sudah sempat nasional OSN di 2002-2003 ini. Tapi untuk KSM kemarin baru sempat mentok sampai dengan di provinsi ya. Di provinsi ya Pak. Belum bisa naik sampai ke Kendari gitu kemarin. Iya, iya. Makanya padahal kita sudah punya sekolah rintisan untuk kita sudah membangun dan sudah menjalankan ada sekolah olimpiade. Sekolah Olimpiade Sekolah sudah dirintis, dibangun. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi kemarin belum bisa membanggakan karena perjuangan selama setahun itu belum bisa mengirim ke Kendari. Iya. Tapi masih tetap kita perjuangkan dan masih kita eksis terus untuk mendalami sekolah rintisan yang kita sebut sekolah olimpiade itu. Itu kelas Olimpiade, itu kelas Olimpiade. Ya, jadi kita memang eksis kemarin itu untuk di kelas itu kita hanya fokus 6 mapel. Oh ya, itu sejak kapan Pak ada kelas Olimpiade di MAN 1 Metro? Mulai per Juli 2022. Sudah 1 tahun lebih ya Pak ya? Setahun Hampir lebih 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Iya. Nah kemarin itu kita sudah bentuk, itu ada jadwal-jadwalnya. Jadi hari apa yang memang kumpul satu kelas, kumpul semua. Nanti juga setelah itu ada khusus kelas. Ada kelas biologi, fisika, kimia, matematik, kemudian geografi, ekonomi. Khusus kita sudah masukkan ke ruang-ruang sendiri. Yang kita sudah fasilitasi ada ruangan sudah ber-AC, kemudian ada segi proyektor dan lain-lain. Kita pantau juga melalui CCTV. Jadi dari kelas itu akan kita bagi lagi menjadi 6 lokal lagi nanti. Jadi ada kelas satu kelas kelompok itu yang kelas olimpiade, dan nanti kita masing-masing akan kita inikan dan kita ambil tutor khusus. Luar biasa ya. Memang Pak. yang ahli biologi nantinya biologi, yang fisika. Jadi memang mereka tuh kita gembleng di masing-masing bidang studi. Untuk penjaringannya sendiri Pak, bagaimana bisa memasuki kelas Olimpiade? Apa dari jalur PPDB-nya sudah disaring atau seperti apa Pak? Jadi kita menggunakan 2 sistem. Sistem pertama kita melalui PPDB dari mulai nilai mereka di raport mereka itu. Kemudian nanti setelah masuk nanti sekitar semester 1 atau mungkin baru 3 bulan lah, nanti guru bidang studi akan menyeleksi mana yang lebih cocok untuk dimasukkan di kelas olimpiade tadi. Jadi kalau mereka belum belajar, belum langsung kita pilih gitu. Jadi itu kelas olimpiade itu nanti setelah 3 bulan berjalan di tahun ajaran baru, boleh nanti kita kumpulkan jadi satu di situ. Nah kita akan bina dan akan kita lebih intensifkan untuk materi-materi, dan jam belajarnya mereka beda dengan jam kelas reguler atau kelas boarding school. Ya. Gitu. Sejauh ini apa? Sudah mulai tampak hasil dari kelas-kelas unggulan ini, Olimpiade? Olimpiade baru khususnya tampaknya di OSN kemarin. Di OSN. Tapi di KSM kita masih belum menunjukkan sampai nasional karena memang
ternyata di OSN dengan di KSM? itu ada perbedaan. Perbedaannya Pak? Kalau di OSN itu kan murni, kalau matematik itulah ya, Iya. fisika. Kalau di KSM kan sudah terintegrasi. Iya. Jadi nanti matematik tapi itu menggunakan bahasa Arab atau menggunakan Al-Quran, hadis dan seterusnya. Jadi mereka harus terintegrasi. Iya. Nah ini yang sedang kami dalami dan kami carikan tutor atau guru-guru yang bisa menggabungkan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Karena di KSM itu terintegrasi, jadi beda dengan yang di OSN. OSN memang ahli matematik ya memang akan juara di matematik. Iya, gitu. benar sekali. Kita baru bisa menunjukkan kemarin di OSN. Melihat dari perbedaan KSM dan OSN tentu sudah punya strategi ya Pak ya untuk kedepannya bagaimana bisa anak-anak ini ke OSN bisa ke KSM bisa ya Pak. Iya. Tentu sudah dipersiapkan ya. Jadi kemarin kami rekrut guru-guru bahasa Arab kita, guru Quran hadis, guru bahasa Inggris untuk ikut memberikan materi juga. Iya. Tadi kan kita hanya kalau fisika kita guru fisika gitu. Iya. Karena kalau hanya guru fisika nggak digabung dengan guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris atau guru Quran hadis, ini nanti akan mentah lagi. Jadi kami sudah punya strategi Ambil kemarin. pelajaran dari yang kemarin ya Pak. Jadi setiap mapel itu nanti akan digotong oleh 3 orang guru. Guru yang bersangkutan sesuai dengan mapel fisika contohnya, nanti ditambah lagi guru bahasa Arab dan ada lagi guru Quran hadis untuk memadukan keintegrasian materi-materi itu. Iya. Kita sudah coba itu. Sudah coba ya Pak ya. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Amin. Pak, untuk dari sisi manajerial, ya, apa? Tentu setiap kamar itu punya sisi keunggulan ya Pak ya. Ya, bagaimana Pak mengelola MAN 1 Metro yang bisa dikatakan MAN yang sudah besar, namanya sudah besar, siswanya juga tentu banyak dan tidak mudah untuk masuk MAN 1 Metro. Bagaimana Pak? Jadi begini, memang saya sudah punya pengalaman sedikit dari sekolah-sekolah kecil dulu ya. Iya. Karena saya sudah pindah dari Pringsewu kemudian ke Kota Agung. Di Wekanan saya 6 tahun, Kota Bumi saya 2,5 tahun. Kemudian ke Metro ini kan memang sekolah sudah jadi ya. Iya. Sekolah sudah jadi. Kalau yang kayak di Wekanan kan sekolah baru merintis. Artinya saya masukkan masih baru merintis. Saya pelajari terus. Kemudian saya di MAN 1 Metro karena memang sudah SDM-nya sudah bagus-bagus ya. Sudah hampir S2 80% dan mereka punya kapasitas dan kualitas yang bagus. Kemudian siswa-siswinya memang sudah pilihan ya. Iya. Jadi saya tidak terlalu berat untuk memadukan itu. Dan cuma di sini saya memang awal-awal saya dapat kendala ya. Kendala saya di awal-awal itu karena ini berbagai latar ya. Berbagai latar sehingga untuk memadukan agar sekolah ini bisa nyatu, ini kan luar biasa. Alhamdulillah dengan kekuasaan Allah kita diberikan kekuatan untuk bisa menyatukan mereka, visi misi mereka dan bisa mengajak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik kita dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan tidak terdengar lagi ada gejolak-gejolak baik dari guru, siswa maupun wali santri atau wali murid. Insya Allah di kedepan nanti kita sudah jalan lagi, siapapun kepala sekolahnya sudah enak lah ya karena kita sudah mulai bangun fondasi bahwa untuk menjadi sekolah besar itu kita banyak sekali rintangan-rintangan dan perlu banyak sekali biaya dan perlu banyak sekali pengorbanan. Tapi insya Allah ke depan MAN 1 Metro akan lebih baik lagi. Sekolah saat ini siswanya berapa Pak? Siswanya MAN kurang 1 Metro. lebih ada 1.060-an. 1.060 terbagi menjadi berapa rumbel? Ada 30 rombel. 30. Jadi per angkatan itu 10. Ada kelas apa aja Pak? Jadi ada, kalau dulu kan waktu di kurikulum 13 kan ada IIS dan MIA ya, Iya. atau IPA dan IPS. Nah sekarang yang baru kan kurikulum Merdeka ya, Iya. yang kelas 10 sekarang, itu kan sekarang namanya bukan IIS dan MIA lagi ya. Iya. Kita hanya kelas 10, 1, 2, 3, dan 10, Iya. 10 gitu kan. Di situ kita belum dan memang tidak memiliki kelas-kelas yang memang diadakan oleh Kementerian Agama, kan ada kelas bahasa, ada kelas keagamaan ya, Iya. IPA dan IPS yang tempo hari. Tapi kita memang fokus di IPA IPS, kemudian ini sekarang di kurikulum Merdeka masih umum sifatnya. Iya. Gitu. Untuk persaingan masuk untuk ke MAN 1 Metro itu berapa banding berapa Pak? Berapa pendaftar, berapa yang diterima? Jalurnya apa saja bisa diceritakan? Jadi kita memang
Sebenarnya demand 1 meter ini karena memang sudah dikenal orang ya, Iya, sehingga kita kadang-kadang belum mulai pendaftaran pun mereka sudah banyak daftar, sehingga man 1 meter yang biasa kalau kita di Juknisnya kan kita biasanya bulan Mei Bulan baru Mei. terima siswa baru ya. Kita ini Februari sudah terima siswa Februari sudah menerima siswa. melalui online, kemudian nanti kita verifikasi dari daftar mereka itu. Jadi mereka tuh daftar tuh tidak perlu harus ke sekolah dulu awalnya. Oh, Jadi yang dari Bengkulu dari mana bisa kirim berkas melalui online, melalui PDF dan lain-lain. Jadi jalur nanti kan di sini ada beberapa pilihan ya. Ada jalur prestasi, ada jalur bakat minat, kemudian ada jalur yang reguler umum. Tapi kita rekrutmennya sekaligus. sekaligus. Kita hanya buka paling lama itu 10 hari atau 2 pekan Di bulan Februari di itu. bulan Februari. Jadi seperti sekolah swasta favorit ya Pak ya? Kemudian bulan Maret itu nanti kita sudah pengumuman, sudah tes segala macam. Kalau tes harus wajib hadir, tes wajib hadir. Kemudian setelah itu nanti kita langsung sudah bisa mengumumkan. Setelah diumumkan itu nanti kan kita panggil oleh murid untuk rapat komite untuk registrasi dan lain-lain. Persaingannya begini, Man 1 Metro kan karena kita kelasnya sangat kurang ya, masih mampunya kemarin sebenarnya harusnya menerimanya 7 7 lokal. lokal. Pada 7 lokal sekarang saya terima 30, itu kan berarti ada kurang lebih 9 lokal kita kurang. 9 lokal. 9 lokal kita kurang. Nah, alhamdulillah di 2024 ini nanti kita dapat pembangunan SBSN. Dapat pembangunan SBSN. Insya Allah kita dibangun di 2024 ini ada 2 lantai 6 lokal ya. Kemudian karena sekarang juga kita masih menggunakan lab-lab yang bersifat kelas, Ya. insya Allah di 2025 kita juga sudah mengajukan lagi untuk pembangunan SBSN juga, itu nanti lab terpadu. Lab terpadu. Lab terpadu yang untuk IPA IPS, bahasa untuk lab IPA, lab kimia, fisika, kemudian ada lab bahasa, ada lab komputer dan lain-lain terpadu di situ. Dan termasuk di bawahnya bisa digunakan untuk yang lain-lain. Persaingannya kalau untuk di Metro itu kita butuhnya kalau sekarang 360 siswa ya. Itu yang daftar mungkin hampir 900-an. Cuma memang Hanya 30% yang diterima ya Pak? iya, karena dengan kondisi sekolah yang ada, kemampuan kita menerima segitu, sehingga kita agak ketat untuk menyeleksinya itu. Ini perbedaan yang waktu saya jadi kepala sekolah di Wekanan. Iya. Di Wekanan itu kita bisa nerima 4 kelas, yang daftar paling hanya ada 2 kelas. Gitu. Ini perubahan yang sangat drastis begitu. Saya di Metro, tapi kalau Metro memang strategis tempatnya. Iya. Di kota Metro dan kota pendidikan. Kota pendidikan, jadi rujukan dari manapun ya Pak ya? Dari mana-mana jadi datang ke situ. Nah, Sikon ini mendukung ya Pak untuk Sikon anak-anak mendukung. belajar. Iya. Ya. Pak, kalau untuk pembangunan fisik dan akademik itu seperti apa Pak saat ini pencapaian dari MAN 1 Metro? Man 1 Metro memang sudah bagus. Kemarin karena mungkin masih pola lama ya. Iya. Sehingga begitu saya masuk, saya coba untuk modernisasi gitu ya. Dan sekarang untuk di Man 1 Metro itu fasilitasnya saya tambah lagi. Jadi setiap ruang saya pasang AC. Iya. Sepenuhnya gitu ya. Kalau minimal 1 kelas itu saya pasang 2 AC. Kemudian saya pasang lagi LCD proyektor untuk pembelajaran. Kemudian saya pasang lagi itu CCTV. Itu yang mungkin sebelumnya belum ada di situ. Walaupun kelas unggul atau tidak unggul, saya pasang semua set kelas. Karena apa? Itu pertama untuk mempermudah anak-anak bisa ikut belajar. Konsentrasi kemudian, Pak. kalau ada hasil mereka lebih tenang. Iya, nyaman. Kemudian kita juga, saya selaku kepala sekolah bisa ngawasi mereka di kelas-kelas mana yang ada guru atau tidak ada guru. Ya, alhamdulillah di situ. Kemudian juga banyak yang sudah saya sampaikan juga. Banyak yang lain sudah saya ubah, termasuk UKS yang tadinya ukurannya 2x6 meter lorong. Itu juga saya bangun juga, itu saya sudah kirimkan ke Bu Alifah tadi. Kemudian ada juga pembangunan untuk karyawan gitu, kayak untuk rumah tinggal karyawan yang jauh-jauh. Mungkin kalau di asrama itu kan mungkin punya anak, punya suami atau punya istri, kita buatkan juga itu melalui komite. Kita buatkan tempat yang nyaman, kemudian
kita coba perbaikilah dari mulai masjid, dari mulai pagar, gerbang dan lain-lain kita coba untuk kita perbaiki, dan kita juga punya target di 2026 nanti itu sudah minimal sudah banyak yang kita ubah lah. Baik fasilitas yang sifatnya SBSN maupun ini dari PUPR. PUPR sekarang juga sedang membangun di kampus 1 maupun kampus 2. Insya Allah nanti di Juni 2024 nanti sudah kelar. Dan itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa karena sekolah kita diperbaiki oleh PPN. Ya. Sampai sejauh ini apa yang menjadi tantangan dan hambatan Pak yang dihadapi di MAN 1 Metro? Ya, hambatannya sebenarnya kecil ya. Ya. Artinya banyak yang kita bisa raih dengan tanpa terlalu keras gitu ya. Iya Pak. Tapi memang yang eksternal itu memang banyak ya. Karena sekolah manapun pasti dapat gangguan sama gitu. Iya. Nah itu nggak perlu saya sebutkan. Tidak perlu disebutkan ya Pak. Tapi ada Paham. ada gangguan-gangguan Iya. itu. Karena mereka melihat bahwa ini ada kuehnya banyak nih. Iya. Nah, kalau kuehnya banyak kayaknya mereka minta bagi gitu. Dengan cara apa mereka minta baginya? Itu mereka punya teknik masing-masing. Iya. Nggak perlu saya anggap itu tantangan-tantangan yang berat. Pendekatannya seperti apa Pak untuk kita pertama memang kita open, kita persilahkan mereka untuk diskusi dengan kita. Iya. Kita akan tanyakan apa permasalahan yang ada, kemudian apa solusinya. Biasanya kalau mereka cuma satu niatan hanya karena cuan, itu biasanya mereka tuh begitu kita kasih cuan berapapun mereka selesai nggak datang lagi. Tapi kalau mereka memang punya tujuan, memang mereka ingin bagaimanapun memborbardir kita, ya mereka biasanya terus mengungkit kita. Tapi insya Allah karena kita juga di sana pertama memang untuk menghadapi seperti itu kan memang dari kita. Iya. Kalau dari dalam kita sudah ribut, dari kita internal kita sudah ribut, gampang orang lain akan mengacaukan kita. Tapi kalau dalam untuk nyaman, aman, makanya saya buat yang aman dari dalam dulu. Jadi kawan-kawan guru, kawan-kawan TU dan segala macam kita buat nyaman dulu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka kita penuhi, fasilitas-fasilitas yang diminta kita penuhi, sehingga tidak akan ada banyak gejolak. Setelah tidak ada banyak gejolak kan orang mau masuknya bingung, apa nih, masuknya kemana nih, karena tidak ada celah untuk masuk ya Pak ya? Gitu. Paling tahu-tahu ngirim proposal aja, tolong waktu ini ya kita bantu. Artinya alhamdulillah sudah tidak begitu seperti awal-awal saya masuk. Luar biasa Pak. Manajerialnya luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Apa yang ingin disampaikan Pak kepada semua pihak atau kepada siswa, dewan guru atau pihak-pihak terkait yang ingin Bapak sampaikan, ucapan apa? Ya. Untuk Bapak Ibu guru dan Civitas Akademika MAN 1 Metro, harapan saya selaku kepala MAN 1 Metro pertama mohon didukung program-program. Kan saya punya program itu ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek saya ingin agar seluruh kelas itu bisa terpenuhi fasilitas yang diinginkan oleh anak-anak, itu baik itu AC, proyektor, dan itu akan kita lengkapi insya Allah di 2024 ini kita terpenuhi semua. Termasuk harapan-harapan wali murid yang ingin agar anak-anaknya di asrama itu bisa lebih sejahtera, lebih adem lagi, itu insya Allah kita akan penuhi di 2024. Kemudian jangka menengahnya, saya kemarin dengan komite bisa membeli tanah, ya, tanah tambahan di kampus 2 itu harapan kami itu nanti itu bisa dikembangkan untuk wisata ya. Untuk wisata? Wisata edukasi? Edukasi ya. Jadi tanahnya agak luas dan itu strategis kayaknya. Untuk jadi anak-anak itu tidak harus belajar dalam kelas ya. Nanti anak-anak juga bisa belajar di luar kelas dengan taman dan pemandangan kolam dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan nanti anak-anak lebih enjoy lagi, tidak tegang dalam tidak kelas, stres di kelas ya Pak ya. Kemudian jangka panjangnya saya ingin nanti MAN 1 Metro itu di samping memang fisik ya, fisik, kemudian mental, kemudian juga saya ingin agar anak-anak MAN 1 Metro lulusannya itu nanti bisa keterima di perguruan tinggi favorit. Kemarin aja itu sudah alhamdulillah dari 330 siswa kita sudah hampir 170 siswa yang terima di perguruan tinggi favorit ya. 170 siswa? 170 siswa yang terima di perguruan favorit baik di Sumatera maupun di Jawa. Iya. Nah ke depan nanti saya juga punya program jangka panjang
anak-anak itu nanti yang memang tidak mampu untuk bersekolah lebih lanjut lagi, Iya. kita akan berikan keterampilan. Iya, Pak. Kita akan bekerjasama dengan keterampilan membatik dan menyablon. Membatik, menyablon. Menyablon. Jadi mereka nanti bisa Menarik, Pak. mereka juga terutama dari MAN 1 meter itu, kalau tidak mampu untuk kuliah, mereka bisa punya pekerjaan itu dan punya skill itu dan Iya. bisa untuk mencari uang untuk kehidupan mereka nanti. Perhatiannya ya, Pak ya. Insya Allah ke depan itu. Apa yang ingin disampaikan kepada bidang madrasah dan kantor wilayah khususnya, Pak? Kemenak Untuk- Metro juga. Untuk kami dalam Provinsi Lampung, Kepala Bidang dan Kota Metro, yang pertama saya mohon supportnya. Iya. Mohon support, mohon dukungan. Mudah-mudahan saya selaku Kepala MAN 1 Metro itu bisa terus menjalankan roda kepemimpinan di MAN 1 Metro, bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan disupport. Karena support dari atas itu sangat penting sekali. Iya. Kalau kita sudah tidak lagi punya kepercayaan dari atas, maka di bawah pun jalannya akan gontai. Iya. Nah, jadi untuk bisa kita lebih semangat, bisa kita lebih jalan dengan lebih baik, menjalankan aktivitas dengan baik, itu kita support dari provinsi, bidang maupun dari Kemenak atau Metro. Itu aja. Tapi sampai saat ini supportnya luar biasa, ya? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast ini. Semoga di bawah komando Pak Sarjono, MAN 1 Metro makin jaya, makin Amin. berkembang, Amin, amin. makin maju dan seluruhnya sukses, Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak atas kedatangannya. Terima kasih. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saksikan kami di podcast selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.